Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arif Desriawan dan teman kelompok saya Indah Cahyani. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prosedur pembelajaran mikro. Baiklah, mikro teaching berasal dari dua kata, yaitu mikro yang berarti kecil, terbatas, sempit, dan mengajar berarti mengajar. Jadi, mikro teaching berarti suatu kegiatan mengajar yang dilakukan dengan cara menyederhanakan atau segalanya dikecilkan. Maka dengan memperkecil jumlah siswa, waktu, bahan mengajar, dan membatasi keterampilan mengajar tertentu, akan dapat mengidentifikasi berbagai keunggulan dan kelemahan pada diri calon guru secara akurat. Sedangkan menurut Hasibuan dalam Aziza dan Rahmi tahun 2019, mikro teaching merupakan pengajaran mikro yang dirumuskan sebagai pengajaran dalam skala kecil yang dirancang untuk mengembangkan keterampilan baru dan memperbaiki keterampilan lama. Pengajaran mikro ini bertujuan untuk memberikan pengalaman mengajar yang nyata kepada calon guru dan sebagai wadah untuk mengembangkan keterampilan mengajar yang dimilikinya. Baik, kita masuk ke prosedur pembelajaran mikro. Tahap pertama. Langkah pertama untuk melaksanakan pembelajaran mikro, seyogyanya kita perlu mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembelajaran mikro. Masuk ke tahap kedua, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan mengajar dan memahami setiap jenis-jenis keterampilan mengajar tersebut. Jenis-jenis keterampilan mengajar itu antara lain keterampilan membuka, menutup pembelajaran, menjelaskan mengadakan variasi, bertanya dasar, bertanya lanjut, melakukan penguatan, membimbing jalan diskusi, melakukan pengajaran pada kelompok kecil dan perorangan, membuat ilustrasi dan contoh serta keterampilan mengelola kelas. Tahap ketiga, melakukan pengamatan atau observasi ke sekolah. Dan masuk ke tahap keempat. Setelah itu, hasil temuan observasi yang telah dilakukan kita kaji, renungkan, dan mendiskusikannya. Untuk memperkaya diskusi, kita pun buka kembali topik-topik yang membahas pembelajaran mikro, terutama topik keterampilan dasar mengajar. Dari sekian banyak teori yang telah dipelajari, kemudian hubungkan dengan hasil temuan observasi tersebut. Setelah itu, simpulkan apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan dengan kaitannya teori yang telah dipelajari. Kemudian, simpulkan bagaimana seharusnya latihan yang harus dilakukan dalam pembelajaran mikro berkenaan dengan hasil penemuan tersebut. Tahap kelima, membuat perencanaan pembelajaran secara tertulis. Persiapan tersebut tentunya harus disesuaikan dengan karakteristik dan prinsip pembelajaran mikro. Pada intinya, setiap aspek dalam pembelajaran mikro sama dengan urutan komponen perencanaan pembelajaran pada umumnya, yakni identitas mata pelajaran, merumuskan tujuan, materi yang ditetapkan, menentukan metode dan media serta sumber pembelajaran yang hendak disampaikan, dan juga merumuskan evaluasi. Tahap keenam. Pembagian kelompok ini merupakan tahap terakhir dari rangkaian persiapan untuk pelaksanaan pembelajaran mikro, sesuai sebagaimana dengan sifat dan karakteristik pembelajaran mikro, di mana setiap peserta yang akan berlatih dalam pembelajaran mikro dibagi dalam beberapa kelompok kecil dengan dipimpin oleh supervisor atau pembimbing. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota kurang lebih antara 7 sampai 8 orang. Dari setiap anggota kelompok tersebut memiliki tugas dan perannya masing-masing. Adapun pembagian tugasnya sebagai berikut. 1. Orang berperan sebagai guru. 5 orang berperan sebagai murid. 2 orang berperan sebagai observer. Kegiatan inti pembelajaran mikro. Jika tahap kegiatan pertama dalam pembelajaran mikro sudah dilakukan, kemudian rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disebut RPP tertulis sudah dibuat, maka sesuai dengan yang tercantum pada RPP, selanjutnya yang dilakukan calon guru yaitu kegiatan inti pembelajaran mikro. Praktik latihan mengajar ini dilakukan melalui pendekatan pembelajaran mikro adalah praktik yang sebenarnya. Dengan demikian, calon guru harus memfungsikan dirinya secara logis dan optimal, seperti layaknya sedang mengajar yang sebenarnya.
Hal ini bertujuan untuk mengkondisikan suasana pembelajaran yang sebenarnya, agar calon guru dalam pelaksanaan pembelajaran mikro ini melakukannya secara maksimal. Masuk kegiatan akhir pembelajaran mikro. Dalam tahap akhir dari rangkaian pembelajaran mikro, yaitu berdiskusi, umpan balik, dan program tindak lanjut. Dan dalam kegiatan akhir ini pula sekaligus merupakan program evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan pembelajaran mikro yang sudah dilakukan. Dari hasil tersebut dapat dijadikan sebagai masukan untuk kegiatan tindak lanjut pada proses latihan untuk tahap berikutnya, baik oleh peserta yang berlatih maupun oleh pembimbing untuk mengelola pembelajaran mikro tahap berikutnya. Baik, itulah dari penjelasan dari kelompok 2. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.